Seorang gadis disabilitas setengah badan tak sengaja menemukan label kedua di bawah botol obat yang ia konsumsi 18 tahun. Namun, ia tak memberitahu siapapun, tetap meminum obat ibunya. Ibunya pergi, ia diam-diam meludahkan obat. Hatinya curiga, obat ini apa? Chloe, pelajar pintar sejak lahir lumpuh, asma dan diabetes. Selama 18 tahun ini, ibunya merawatnya, memberinya obat. Chloe tak ragukan niat baik ibunya. Tak ada ibu ingin anaknya sakit. Hingga suatu hari, ibunya telepon. Ia ingin mengambil coklat, namun menemukan di botol obatnya tertulis nama ibunya. Hati Chloe was-was. Malam itu, ibunya kembali perhatian. Chloe ragu pada ibunya, namun ibunya santai menjawab itu kesalahan apotek. Chloe kembali percaya. Keesokan paginya, melihat obat tak dikenal di tangan, curiga muncul lagi. Ia pakai alat perpanjangan lengan ciptaannya untuk ambil botol obat di tempat tinggi. Tepat saat itu, terdengar suara dari luar pintu. Chloe buru-buru lari ke jendela, melihat mobil pengantar paket dari depan ekspres. Ia tak lagi memikirkan obat, segera menekan tombol lift untuk ambil paket. Menduga itu surat penerimaan universitas. Namun, saat membuka pintu, ia berpapasan dengan ibunya yang baru pulang. Sayang, ibu sudah bilang, kalau itu dari universitas kamu yang akan membukanya. Setelah kembali ke kamar, Chloe termenung memegang botol obat bernama dirinya. Namun ia menyadari label botol itu menggelembung. Ia mengupas label dan mengejutkan, di bawahnya tertera nama ibunya. Malam itu, untuk pertama kalinya Chloe tidak meminum obat ibunya. Ia menatap obat-obatan itu penuh pertimbangan. Saat ibunya sudah tertidur, ia diam-diam naik lift dan menyalakan komputer mencari tahu obat apa itu. Namun tiba-tiba internet di rumah terputus. Chloe kebingungan tanpa menyadari ibunya mengawasi. Pagi harinya, ibu menyinggung soal Chloe yang diam-diam menggunakan komputer. Chloe sadar dirinya mungkin sudah ketahuan, lalu beralasan ia hanya mencari informasi universitas. Namun alasan itu tidak membuatnya tenang, membuatnya bingung. Tepat pada saat itu, saat Chloe melihat ibunya menyiram tanaman, ia buru-buru menelepon apotek. Tak disangka, ibunya sudah menghubungi lebih dulu. Chloe ketakutan dan segera menutup telepon. Setelah memastikan ibunya di luar, ia memutuskan mengambil risiko lagi, menelpon orang tak dikenal. Beruntung, orang itu punya komputer, membantunya mencari nama obat. Ternyata, itu obat merah untuk jantung, berbeda dengan pil hijau yang ia konsumsi. Dunia Chloe runtuh. Ia bertanya, mengapa ibunya ingin mencelakainya? Malamnya, ia meminta ibunya mengajaknya ke bioskop. Sebelum berangkat, ia mengumpulkan semua obat yang didapat beberapa hari terakhir. Chloe ingin tahu kebenarannya. Saat film, ia pura-pura ke toilet, lalu ke apotek. Antrean sangat panjang. Jika menunggu, ibunya curiga. Ia pura-pura sakit, menyelinap ke depan, lalu bertanya khasiat pil itu. Ternyata, itu obat penenang rasa ayam untuk anjing. Chloe terkejut, menahan amarah, dan bertanya apa yang terjadi jika manusia meminumnya. Dokter bingung, mengapa ada yang minum obat hewan. Ibunya menyadari ada yang tidak beres, lalu datang ke apotek. Aku rasa kakimu bisa turun. Kepala Kelly meledak. Dia telah membayangkan kemungkinan terburuk, namun tak terpikir ibunya memperlakukannya begini. Emosi hebat membuat Kelly asma. Di hadapan iblis, cemas, dia ingin berteriak tolong, tapi tak bisa bicara. Hanya menatap saat ibunya mengusir orang-orang di sekitarnya. Lalu, seiring obat disuntikkan perlahan ke tubuh Kelly, kesadarannya mulai mengabur. Ibunya buru-buru mengantar Kelly kembali ke kamar tidur. Namun, itu belum cukup, karena begitu Kelly sadar, dia tak akan bisa menjelaskan perbuatannya. Ana sempat berpikir meminta dokter apotek membelanya, ingin melemparkan kesalahan pada dokter yang meresepkan obat untuk Kelly. Tapi itu sama dengan menggali kubur. Melihat dirinya kehabisan akal, muncul ide jahat di benak Ana. Ia berencana membeli racun saraf otak untuk menghapus ingatan Kelly. Kelly tidak mengetahuinya. Setelah sadar, Kelly mencoba mengingat kejadian kemarin. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah melarikan diri, tapi pintu utama sudah disanggapel oleh ibunya. Kelly tak mau menunggu nasib, menjulurkan kepala keluar jendela, bersiap melompat. Meski tak tinggi, bagi penyandang disabilitas, jatuh dari sana bisa langsung pingsan. Memikirkan itu, ia kembali ke kamar, bersiap rencana kedua. Pertama, ia periksa kesehatan dasar, pastikan tubuhnya sanggup aktivitas fisik intens. Lalu, ia ambil semua stop kontak ekstensi, sambungkan ke listrik dan satu sama lain. Lalu ambil solder listrik dan selimut, dan yang paling penting, mengisi mulutnya dengan seteguk air. Setelah persiapan selesai, Kelly memanjat keluar jendela, menggunakan kekuatan lengannya merayap ke sisi lain rumah, hingga jendela ruang tamu, namun tak bisa membukanya. Ia mencolokkan solder ke stop kontak, lalu menusukkannya ke jendela. Saat kaca retak karena suhu tinggi, ia menyemburkan air ke kaca. Perbedaan suhu mendadak membuat retakan melebar, hingga kaca pecah. Kelly merayap masuk ke ruang tamu, namun bahaya belum selesai. Ia naik lift bersiap turun, tapi remote control tidak berfungsi. Menoleh ke belakang, ia sadar listrik sudah diputus. Untungnya, Kelly nekat. Tanpa pikir panjang, ia menjatuhkan diri dari tangga, lalu cepat naik kursi roda dan bergegas melarikan diri. Beruntung, di jalan ia bertemu mobil pos. Sopir itu kenal Kelly. Setelah mengetahui apa yang dialami Kelly, ia memutuskan membantu. Sayangnya, saat mereka hendak naik ke mobil, ibu Kelly yang baru pulang membeli obat muncul. Melihat situasi buruk, sopir itu menyembunyikan Kelly di belakang mobil dan menghadang Anna. Anna membela diri. Sopir itu tidak mengizinkan Anna membawa pergi, karena Anna selalu buru-buru mengambil surat Kelly. Terasa tidak wajar. Anna hanya bisa memasang wajah dingin, kembali ke mobil, membiarkan sopir membawa Kelly pergi. Namun saat Anna hendak turun dan menutup pintu, akhir yang menanti Kelly pun bisa ditebak. Saat ia kembali sadar, ia sudah berada di ruang bawah tanah rumah, yang lebih mirip laboratorium kecil, penuh dengan berbagai peralatan kimia. Ketika Kelly masih bingung dengan semua ini, tumpukan surat di tempat sampah di pojok ruangan menarik perhatiannya. Setelah ia membongkar dan melihat isinya, ternyata itu adalah surat penerimaan dari Universitas Stanford. Tak heran ibunya tak pernah membiarkannya mengambil surat sendiri. Menyadari hal ini, emosi Kelly langsung meledak, dan ia mulai mengamuk di laboratorium itu.
Setelah tenang, ia menemukan kotak bernama ibunya di rak buku. Kelly berniat mengambilnya, namun kursi rodanya dirantai. Terpaksa ia merangkak ke rak buku. Saat dibuka, isinya mengejutkan. Foto Kelly kecil, bukti ia tak lumpuh sejak lahir seperti kata ibunya. Hal itu tak lagi mengejutkan. Anehnya, ia juga menemukan surat kematiannya sendiri di kotak itu. Menyatakan ia meninggal 2 jam setelah lahir. Bingung, Kelly mencari lebih jauh dan menemukan selebaran orang hilang belasan tahun lalu. Tanggal hilangnya bayi pada selebaran sama persis dengan tanggal surat kematian Kelly. Menghubungkan petunjuk, alur pikir Kelly menjadi jelas. Ia menyimpulkan anak Anna meninggal saat lahir. Namun demi keinginannya menjadi ibu, Anna menculik Kelly dari ruang bersalin. Takut perbuatannya terbongkar, Anna membuat Kelly cacat seumur hidup dan mengurungnya di rumah. Menyadari semuanya, Kelly hancur. Ibu yang merawatnya penuh perhatian. Ternyata dalam kehancuran hidupnya, siapapun mengalami hal ini pasti tak sanggup menanggungnya. Saat Anna masuk ke ruang bawah tanah, tatapan Kelly padanya seolah-olah sedang menatap seorang iblis. Awalnya Anna masih tampak bingung, hingga ia melihat kotak-kotak yang berserakan di lantai. Barulah ia sadar bahwa rahasianya telah benar-benar terbongkar. Namun meski begitu, ia tetap berusaha membela diri. Setelah usahanya gagal, ia menuangkan semua obat hewan ke dalam tempat sampah, menyatakan ingin memulai kembali bersama Kelly. Melihat Kelly tetap tak tergerak, bahkan menatapnya dengan penuh kebencian, wajah Anna tiba-tiba berubah. Ia langsung berbalik masuk ke gudang dan menyeret keluar sebuah alat yang tidak diketahui jenisnya. Anna bersiap mencampur racun saraf menghapus ingatan Kelly. Ketakutan, Kelly merangkak dan bersembunyi di gudang, lalu mengunci pintunya. Meski ia tahu itu bukan solusi jangka panjang. Saat itu, Kelly melihat reagen kimia di rak. Ia mengambil sebotol organofosfat dengan label bertuliskan jika tertelan dibawa ke rumah sakit. Kelly bertaruh Anna tidak akan membiarkannya mati. Jadi saat Anna membuka pintu, "Kau butuh aku." Anna menyadari situasinya tak bisa diperbaiki. Ia mencari hidrogen peroksida, tapi terlambat. Kelly sudah muntah darah dan tak bisa menelan apapun. Jadi Anna membawanya ke rumah sakit. Untungnya, Kelly selamat tanpa kekurangan. Namun, karena dianggap percobaan bunuh diri, ia harus menjalani evaluasi kejiwaan sebelum keluar. Dan Anna tak berani mengikuti prosedur resmi. Jadi, ketika Anna melihat Kelly sudah sadar, ia langsung pergi. Melihat itu, Kelly langsung panik dan ingin minta tolong. Namun, anestesi belum hilang. Ia hanya bisa menggerakkan tangan kanannya, memanggil perawat, lalu meminta krayon dengan tatapan mata. Ia menulis pesan minta tolong, tapi belum selesai. Alarm darurat berbunyi. Perawat meninggalkan Kelly membantu yang lain. Lalu Anna masuk ke ruang rawat. Tanpa bicara, ia melepas alat di tubuh Kelly, mengikatnya di kursi roda, lalu mendorongnya keluar di tengah kekacauan. Kelly tak bisa bicara, hanya memohon pertolongan lewat tatapan mata. Namun, itu tak berguna. Setelah alarm darurat dinonaktifkan, perawat segera kembali. Ia menemukan secarik kertas bertuliskan Mama yang ditinggalkan Kelly. Menyadari situasinya, perawat memberitahu rumah sakit untuk mengirim tim keamanan. Sementara itu, Anna yang sudah bersiap, sigap mengokang pistolnya. Namun, saat mencari jalan keluar, ia mendapati kursi roda Kelly tak bisa didorong. Ketika selimut dibuka, ternyata kaki Kelly sudah mulai kembali merasakan setelah obatnya dihentikan. Pada saat yang sama, tim keamanan tiba. Anna refleks mengangkat pistolnya, bersiap melawan. Namun terlambat, peluru mengenainya, dan karena tidak stabil, ia langsung terjatuh dari eskalator. Melihat itu, Hailey terpaku, menatap kosong. Bukan iba, dia justru merencanakan sesuatu yang sama menakutkannya. 7 tahun kemudian, kaki Kelly membaik berkat latihan. Meski belum bisa sepenuhnya meninggalkan kursi roda, ia kini bisa berjalan dengan tongkat. Selama 7 tahun ini, ia rutin mengunjungi panti rehabilitasi untuk menjenguk Anna, yang kini lumpuh di ranjang dan bisu akibat insiden penembakan itu. Lalu, mengapa penembakan itu menyebabkan kelumpuhan dan bisu?